Pertanian merupakan suatu usaha manusia untuk memperbaiki keadaan hidup dan memenuhi kebutuhan melalui kehidupan tumbuhan dan hewan. Pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi di sektor pertanian. Meskipun demikian, pembangunan pertanian tidak saja hanya dipandang dari segi ekonomi, namun juga meliputi aspek sosial kelembagaan, teknologi, serta aspek lainnya. Pada desa Sumberbaru memiliki lahan pertanian yang luas. Banyak masyarakatnya yang menekuni pekerjaan sebagai penggarap sawah atau petani. Beragamnya jenis petani dari mulai petani yang memiliki lahan sampai dengan para buruh tani yang hanya menjadi penggarap sawah dengan cara bagi hasil ataupun upah juga berpengaruh terhadap kehidupan dan strategi yang mereka terapkan untuk mempertahankan kehidupan. Masyarakat yang mendiami suatu desa identik dengan masyarakat tradisional dan tidak pernah dapat lepas dari anggapan bahwa masyarakat desa yang umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani tersebut merupakan masyarakat yang lekat dengan keterbelakangan serta hidup dalam keadaan yang bersahaja. Masyarakat petani yang mendiami pedesaan dianggap oleh banyak kalangan mempunyai pola kebiasaan yakni sebagai masyarakat tradisional. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kusmin, beliau mengatakan bahwa adanya solidaritas tersebut terbentuk bukan hanya pada lingkungan sosial yang di luar lahan pertanian, namun juga hal tersebut tercipta di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pertanian. Bahkan solidaritas tersebut terbentuk tanpa adanya paksaan, terjadi begitu saja. Mereka tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, tetap menjalankan interaksi dengan sesama manusia yang berada di sekitar mereka. Bukan hanya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian saja, namun karena pertanian tersebut berseberangan dengan lahan sawit, maka mereka saling melakukan interaksi dan juga tolong-menolong serta melakukan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Jadi, meskipun di luar masyarakat yang formal, mereka tetap bisa menjalankan solidaritas, yakni menjalankan interaksi sosial dengan sesama, di mana warga yang satu dengan warga yang lainnya sangat menjaga hubungan sosial agar selalu terjaga dengan baik. Delok bengi, nak do turu sawah. Kene iki jujukane wong. Nggih, Ming. Kene kadang bayang kurung Baratut, Atono, kadang Mbah Tamsir, kadang Kokono sik enek Mbah Kandrak, bae Mbah Kandrak ujung ngono padahal Mbah Kandrak. Ujung tapi mbahne sering dolan rene. Mbah Kandrak. Engko yo ngono, boleh mari dolan rene. Golongan kono Baratut, Atono kono. Engko celuk-celuk ngejak dolan ngene Mbah Tamsir, tan ngono. Iki nginep ae. Ku menang-menang. Masuk kene enek tumpuan babah kan, meneng-meneng aku karo Mbah Radit kuwi uling rono bengi. Bulan Mbah Kandrak. Berarti sengaja marani rene ngono. Iya sing ngajak dolan. Bisa. Mane lak musim nginep kene ngono, ya bubuk ora tau telat. Apa meneh kok nginep. Ora nginep kok ya bubuk enek, mie enek. Enggak kan? Jalan bebas, ini banyak macam rapet terus kita bikin lima meter.
Berarti kadang-kadang pemanen ki yo kadang rene sih, Mas. Iya, ini kadang lek enek warisan ya. Enek warisan kene iki diceliki. Bukan iki. Ada sisa mie, Mbah, makan aja. Arane si kapang-kapang kan sok miling rene. Kapang-kapang. Kapang-kapang iki kok rene anggar kene iki enek puntung rokok, enek temantau mie, yo berarti ana. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tingkat ketergantungan atau aktivitas yang mengandalkan orang lain. Untuk para petani tergolong rendah. Mereka, para petani, sadar bahwa mereka makhluk yang membutuhkan orang lain. Namun bukan semata-mata murni membantu. Imbalan berupa upah akan diberikan bagi orang-orang yang membantu mereka. Berbeda dengan buruh tani yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi. Sebagai contoh, ketidakmampuan mereka dalam mengerjakan pekerjaan sawah karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, maka mereka akan dengan murni meminta bantuan tetangga atau saudara. Orang terdekatlah yang akan mereka mintai tolong membantu karena dengan harapan jalinan kedekatan yang mereka miliki lantas tidak harus memberi imbalan dengan upah. Tingkat ketergantungan masih mempunyai keterkaitan dengan individualitas. Dari kegiatan tersebut, adapun teori Durkheim tentang perubahan sosial dalam hal solidaritas sosial yang menjelaskan bahwa adanya solidaritas sosial terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik terbentuk karena adanya kesamaan antar anggota masyarakat dan solidaritas yang tercipta di dalamnya menciptakan hubungan informal. Konsep solidaritas mekanik ini dapat digunakan untuk menjelaskan pola kehidupan buruh tani. Sedangkan solidaritas organik terbentuk karena perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Solidaritas yang terbentuk bersifat formal karena adanya pembagian kerja.